akan memulai pembelajaran kita. Sudah literasi semua? Made, Justin, Lionel? Sudah literasi? Sudah, Bu. Ya, Nabel sudah. Rahel sudah literasi? Sudah, Bu. Ino sudah? Rafifal? Sudah? Sudah, Bu. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya apa yang bisa kamu ambil dari cerita tadi? Jangan mengingkari janji Tidak orang boleh lain. ingkar janji, pintar. Apalagi? Apalagi? Rajanya tadi bersikap apa rajanya tadi? Tidak adil, ya toh? Tidak adil, tidak bijaksana, beda-bedakan orang, ya toh? Tidak boleh, ya. Tidak boleh ngingkari janji, harus bijaksana, harus adil, tidak boleh membeda-bedakan orang. Itu ya, bisa diambil. Oke. Baik, kita akan mulai dengan pembelajaran bahasa Jawa. Ulangan 7, masih di ulangan pitu, ya. Ulangan pitu. Oke, semua siap? Yang di sekolah juga siap? Yang di sekolah juga siap? Ya, kita lanjutkan. Ya, masih ingat? Ulangan pitu, bab 7, bahasa Jawa, kita belajar tentang apa? Wayang. Ya, wayang. Ya, wayang. Ya, wayang. Ya, pertemuan kemarin, anak-anak sudah belajar dalam cerita wayang ada unsur-unsur intrinsik, antara lain apa saja kemarin? Tema, paraga, tokohnya siapa saja, wataknya, ya, watak sifatnya kayak apa, amanatnya seperti tadi alurnya, gaya bahasanya, sudut pandang, setting dan lain-lain, ya, pintar semua itu sudah kemarin, ya. Nah, dino iki, ya, kita akan mempelajari njlentrekno pesen moral ing sajrone teks cerita wayang. Kayak tadi toh, literasi tadi kita mencari pesan moralnya. Di dalam cerita itu ada pesan moral apa? Oh, kita harus bersikap adil, tidak boleh ingkar janji. Ada pesan moral. Ya. Pesan moral itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan demi kebaikan kita. Ya, gitu. Terus moco nyaring. Moco nyaring. Ngerti artinya moco nyaring? Membaca dengan suara yang jelas, banter, keras, bukan berarti teriak-teriak, tetapi jelas, gitu ya. Moco ya. Gawe ringkesan, membuat ringkasan. Apa? Nyeritakake maneh isi teks cerita wayang. Yang di rumah bisa mendengar suara Bu Pes dengan jelas? Yang di rumah suara Bu Pes terdengar? Halo, yang di rumah bisa mendengar suara Bu Pes? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Yang pertama, njlentrehake pesan moral. Ya, menjelaskan pesan moral dari sebuah cerita. Yuk, Amanda, Devi, semua perhatikan di depan. Nanti giliran ada tugas kayak kemarin, Bu, ini artinya apa? Padahal sudah diartikan sama Bu Pes karena tidak dengerin, ya. Kalau itu bukumu sendiri sambil ditulisi bahasa Indonesianya apa, maksudnya apa, gitu ya. Jadi nanti tidak mengulang lagi, nggak 2 kali kerja, waktunya habis terbuang, ya. Njlentrehake pesan moral ing sajrone teks cerita wayang. Menjelaskan pesan moral apa yang ada di dalam isi cerita wayang tersebut, ya. Sorry. Oke, di dalam cerita wayang, ya. Cerita wayang itu adalah perwujudan seni budaya peninggalan para leluhur, ya. Ya, jadi cerita wayang itu adalah sebuah cerita, salah satu kenangan,
suatu peninggalan pusaka seni budaya peninggalan para leluhur. Ya, langsung Bu Kris terjemahkan saja ya. Ya, itu ya. Jadi wayang itu adalah pusaka budaya peninggalan para leluhur yang sangat mulia. Ya, di dalam cerita wayang itu banyak pitutur. Pitutur itu apa? Nasihat, ya, nasihat. Piwulang, piwulang itu berarti apa? Pelajaran berharga, ya. Ada nasihat, ada pelajaran berharga, serta tulodo-tulodo, contoh-contoh kehidupan yang baik itu seperti apa ya. Jadi di dalam cerita wayang itu ada nasihat, ada pelajaran berharga, ada contoh-contoh perbuatan baik ya. Itu artinya kebajikan soho keutamaan tumrap wong urip ya, kebajikan itu kebaikan ya. Pitutur utawa piwulang luhur, nasihat atau pembelajaran baik ini di setiap teks wayang itu disebut sebagai pesan moralnya. Ya, itu pesan moral ya. Yang diberikan pencipta kepada pembacanya. Jadi moral itu adalah pelajaran baik atau jelek yang diterima dengan membaca cerita itu, dengan membaca cerita itu kita mendapatkan nasihat atau pelajaran ya, bisa itu baik, bisa itu jelek ya, yang nantinya akan kita contoh tumindak, sikap, kewajiban sak manunggalé ya, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita itu meniru di situ ya. Ya, jadi itu. Pesan moral itu mujudake amanat, perintah, wejangan kang diandharake dening pamrika marang kang prasayan ya. Baris terakhir. Pesan moral itu mewujudkan sebuah amanat, perintah itu apa berarti apa? Perintah ya, perintah, ajakan juga boleh ya, ajakan dari si pencipta cerita itu kepada pembacanya ya. Itu pesan moral dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini tugas temokno pesan moral utawa amanat kang diandharake pangripta ing cerita Raden Ketuko lan Raden Sadewo. Ya, sudah pernah dibaca ini, nanti kita ingat kembali ya. Di dalam cerita Raden Ketuko dan Raden Sadewo, kamu mendapat pesan moral apa dari situ? Kamu mengambil amanat apa dari cerita itu? Ya, seperti tadi cerita legenda Gunung Kelut tadi ya. Kalau ini Raden Ketuko lan Raden Sadewo. Amanat apa? Hal baik apa yang bisa kamu tiru? Harus bijaksana, harus adil, nggak boleh ingkar janji. Itu kan perintah, itu kan sebuah ajaan, sebuah nasihat ya toh? Ya, itu ya. Paham ya tentang pesan moral ya? Oke. Lanjut. Moco nyaring teks cerita, moco nyaring. Moco teks cerita harus dibaca dengan suara nyaring. Saya terjemahkan langsung ya. Dengan tujuan untuk keperluan orang banyak. Jadi pembaca tidak hanya untuk diri sendiri ya, untuk keperluan orang lain. Harus dengan menggunakan vokal yang keras, vokal yang jelas ya. Ini, yang penting ini. Saat membaca dengan suara nyaring harus memperhatikan, ini tulisan merah ini apa saja? Intonasi. Intonasinya itu ya harus, jangan membacanya kayak naik kereta api. Bingung yang dengarkan ya, baca apa itu ya. Harus ada intonasi itu jelas, a i u e o-nya jelas. Kemudian ada lafal dan jeda. Ya, harus jelas a i u e o-nya, ada jedanya. Saat koma ya berhenti sebentar, saat titik ya berhenti dulu, jangan kayak tadi naik kereta api tadi ya. Itu baca apa itu ya. Jadi harus dengan intonasi
lafal dan jeda itu yang diperhatikan ya. Ini ya. Dimoco nyaring kudu dengan vokal yang jelas, suara yang nyaring, keras dan jelas. Menggunakan intonasi, lafal dan jeda yang benar. Nah, itu. Nah, ini nanti tugas K4-nya moco iki. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan di belakang ada ya. Ada di halaman berapa ini? 109. Teksnya ada di halaman 109. Laire Pandowo. Sawijining dino Pandu tindak dan seterusnya ya, harus jelas ya. Laire Pandowo. Ya, contoh paragraf 2. Hei, Pandu, tego banget kowe mateni bojoku sing ora duwe dosa. Nah, gitu ya. Harus kita langsung jelas. Hei, Pandu. Nah, gitu ya. Tego banget kowe mateni bojoku sing ora duwe dosa. Nah, gitu ya. Saya dalami ya. Harus dengan ya bahasanya yang jelas, informasinya yang jelas, jangan datar saja nadanya tetap aja ya. Ini kan orang marah ini. Hei, Pandu, tego banget kowe mateni bojoku sing ora duwe dosa. Nah, ya, nadanya ya nadanya orang marah ya, gitu ya. Itu contoh ya. Itu namanya dengan intonasi yang pas. Kalau sedih ya nadanya sedih, kalau nada orang marah ya nadanya marah, gitu ya. Itu namanya intonasinya pas ya. Ya, paragraf 3. Sawise Pandu nampa sumpah serapae kidang lanang, dheweke banget susah lan rumangsa keduwung marang apa kang kabajut ditindakake. Nah, gitu ya. Enggak cepat-cepat tapi jelas ya. Silakan nanti dibaca, dilatih belajar dulu ya. Ini lanjutannya. Halaman 109 ya, di buku paket halaman 109. Oke. Oke. Ini materi berikutnya, gawe ringkesan. Untuk membuat ringkasan teks wayang ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini harus membaca teks dengan utuh ya. Nomor 1 itu maksudnya itu. Luwe dhisik memaca sawutuwe teks cerita, membaca teks secara utuh ya, dibaca dulu utuh semuanya dibaca. 2, jinggelengi ukara baku saben pada paragrafe teks cerita. Mencari ya, mencari kata-kata baku, kata-kata penting yang ada di setiap paragraf. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, nulis ukara-ukara baku kang wis ditemokake ing saben padane. Ya, ditulis kata-kata penting tadi, kata-kata penting yang kamu temukan tadi ditulis. Ya, setelah dicari terus ditulis. Langkah keempat, jinggelengi sepisan maneh, mencari lagi sekali lagi kata-kata penting mana ya yang perlu saya sampaikan ya. Membuat ringkasan tadi ya, membuat ringkasan kan kemarin juga bilang di bahasa Indonesia dari yang banyak menjadi sedikit itu namanya meringkas ya loh. Berarti kan kamu harus memilih mana kalimat-kalimat yang penting yang mau tak pakai, ya kan ya? Nah itu ya, jadi langkahnya begitu. Dibaca dulu utuh, kemudian dipilih paragraf 1 aku pilih kalimat mana yang penting. Ya itu ukara-ukara baku. Terus ditulis. Ya. Langkah keempat cari lagi, dibaca lagi. Ada nggak lagi ya yang penting? Jangan-jangan kamu kelewatan, gitu maksudnya ya. Itu langkah keempat. Baru kemudian gawe ringkesan, disusun dengan bahasamu sendiri, membuat ringkasan. Itu ya. Itu langkah-langkahnya jelas. Nyeritakake maneh, menceritakan kembali. Kayak kemarin di bahasa Indonesia ada tugas menceritakan kembali peristiwa Rengas Dengklok. Masih ada siswa yang judulnya loh tugasnya menceritakan kembali. Ada yang buat videonya membaca kembali. Dibaca sama persis dengan yang di teks. Oh, itu punya telinga panda ini ya. Tugasnya menceritakan kembali. Kalau menceritakan kembali ya jangan yang ada di teks baca semua. Itu namanya pelajaran membaca, itu bukan meringkas, itu bukan menceritakan kembali, ya.
Ya, ini langkah-langkahnya. Nyambung ini nak bahasa Indonesia dan bahasa Jawa ya. Tahapan-tahapannya. 1. Apa itu? Memahami isi cerita. Dipahami dulu. Isi ceritanya apa ya toh? Sebelum kamu bisa cerita ke teman, kamu kan harus tahu dulu toh ceritanya kayak apa. Ya kan ya? Mana bisa kamu gosip? Mana bisa kamu cerita ke mama kalau kamu tidak tahu kejadiannya? Ya enggak? Ya, kamu harus paham dulu isi ceritanya seperti apa. Ya, pahami dulu. 2. Saat bercerita, gunakan bahasa yang komunikatif, bahasa baik dan runtut. Tahu maksudnya komunikatif? Komunikatif itu ada interaksi antara yang ngomong dengan yang mendengarkan itu. Ya, bayangkan kalau bukan ngomong sama kamu, saya begini. Ada yang main HP, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang minum, bukan nggak tahu. Itu namanya komunikatif nggak? Ya, sedapat mungkin ada komunikasi, ya, ada kata-kata, ada gitu ya. Jadi tidak cerita kayak itu namanya cerita itu ya. Ditinggal pergi sama teman mulai cerita kayak gitu. Ngomong-ngomong itu nggak ngerti ya dia. Ya, harus dengan bahasa yang komunikatif dan runtut. Lalu gatekno, intonasi, pelafalan, jeda, ekspresi, ya, itu tadi ekspresi. Kalau berceritanya menarik, tadi, pandu. Wah, kalau mateni bojoku sing gak duwe dosa. Dibayangkan dengan jenis pandu. Nggak menarik ya, kalau cerita kayak gitu ya. Nggak menarik ya, harus dengan ekspresinya yang menarik, intonasinya yang jelas sehingga yang mendengarkan juga tertarik. Selain itu juga carane meripat anggone nyawang. Ya ini ya, ada tatapan mata. Kamu bercerita pada Bukas berbicara dengan kalian. Maka mata Bukas kadang melihat JJ, kadang melihat Dion, kadang melihat Gaby, kadang melihat Jessica. Tak pandang satu-satu. Jangan saya berbicara dengan kamu, tapi Bukas lihat buku, terus nggak lihat kamu sama sekali. Ya, nggak boleh kayak begitu ya. Harus ada tatapan mata, meripate anggone nyawang, melihat yang diajak berbicara itu. Ya, itu. Nah, ini tahapan-tahapannya ada semua kok ya di dalam buku. Nah, ini tugasnya dino iki ya. Nomor 1, tugas menemukan amanat atau pesan moral dari 2 cerita tadi toh. Cerita apa tadi? Raden Tetuko dan Raden Sadewo itu dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini juga. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, tugas KI 4 membaca teks, tidak usah dibaca semua. Dibaca paragraf 1 sampai 4 saja. Ya, saya tahu bahasa Jawa tidak mudah buat kamu ya. Paragraf 1 sampai 4 saja. Banyak kok itu ya paragrafnya ya. 1 sampai 4 saja. Silakan dipelajari dulu. Kalau pengen dapat nilai bagus jangan asal membaca. Tapi pas ya, ceto bukan cetak. Moco soho bukan saha. Kanggo, kepriye, ya, jelas kata-katanya. Yang benar apa Bu? Tanya. Bu ada tulisan saha, bacanya apa? Soho. Bu ada tulisan, apalagi yang ngawur-ngawur biasanya dibaca persis dengan hurufnya. Padahal kalau bahasa Jawa, luwih, ya harus jelas. Mana Bu ini dibaca apa yang benar supaya dipelajari dulu ya, dipelajari dulu yang bagus, baru dibuat dalam bentuk video ya. Kalau panjang nggak bisa dikirim langsung lewat WA, akhirnya 2 kali pengiriman kayak beberapa teman kemarin dari Indonesia 2 kali ngirim karena nggak mau upload di YouTube. Kalau diupload di YouTube cukup pasti ya. Diupload, Bu Kris tunggu paling lambat hari Sabtu. Ya, Bu, aku pengen maju saja. Aku maju yang di sekolah. Bu, aku maju saja Bu, cerita di depan, nggak usah ngupload ke YouTube boleh. Ya, besok Kamis, Jumat yang mau maju
tapi nggak usah upload yang di sekolah ya. Boleh maju. Bu, aku upload aja wes Bu, lewat di rumah aja, kirim ke YouTube juga. Kalau semua maju saya kira ya nggak cukup hari ini. Ya, oke. Untuk tugas ini yang di rumah, apakah ada pertanyaan? Jelas dua tugas ini? Jelas, Bu. Jelas ya. Yang nomor 1 yang dikerjakan hari ini. Yang nomor 2 mau dikerjakan hari ini juga silakan. Ya, tapi harus dibelajari dulu, dibuat yang bagus, kata-katanya benar, baru di video dan dikirim ke Bu Kris. Paling lambat hari Sabtu. Belajar dulu loh ya. Jangan saha, ing, ya. Enggak ada saha, soho, karo, kang, arep, jangan sembarangan bacanya. Ya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang di rumah dan yang di sekolah? Silakan untuk tugas bahasa Jawa hari ini. Naliko, bukan nalika. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Yang di rumah ada pertanyaan? Jelas tugas hari ini? Jelas, Bu. Jangan dulu baca lagi cerita Raden Tetuko dan Raden Sadewo, kemudian tuliskan amanat atau pesan moralnya. Itu yang dikirimkan hari ini, ya. Nanti kalau masih ada waktu belajar membaca teks untuk persiapan dikirim tugas K4. Gitu ya. Wes ya, enggak ada pertanyaan, jelas ya? Oke. Untuk yang SBDP tematik nanti Bu Kris kirim PowerPoint-nya aja, enggak usah Zoom, enggak apa-apa toh. Dibaca sendiri ya. Mudah kok yang SBDP ya. Oke. Ya, oke, silahkan diaktifkan kameranya, kita foto dulu biar ada bukti siapa saja yang ikut Zoom hari ini. Ya, setiap hari Bu Kris simpan, kelihatan siapa yang ikut Zoom hari itu siapa. Ya, makanya diaktifkan kameranya. Kelihatan kok siapa yang enggak pernah ikut Zoom, itu ada datanya, jangan khawatir. Yang rajin-rajin ya. Nah, yuk aktifkan kameranya Vincent, Justin Lauren mana? Lionel, kok ketok wajahmu Nel. Oke. Yuk. Justin Lauren, Vincent di mana? Abner kok mati fotomu. Nah, Justin Lauren, Vincent. Sudah, Bu. Kelamaan, yuk. Nah, ini baru kelihatan Justin. Yuk, 1. Ayo Michael. Lihat sini Michael. Lionel. Kok, ayo Lionel. Yuk, 1. Sama Bu Kris dulu nanti dengan teman-teman yang di sekolah. 1, 2, 3. Telah habis waktunya. Bentar. Oke, satu lagi dengan teman-teman. Yuk, silakan. Yuk, 1. Yuk, 1. Yang di rumah itu siapa itu? Naria, yuk. 1, 2. Dia Lionel melok itu tak apa-apa. Yuk, 1, 2. Tak apa-apa. 1, 2, 3. Yes. Ya, dah. Oke, selamat mengerjakan tugas untuk bahasa Jawa. Nanti lanjut tematik ya. Tetap semangat, tetap semangat. Ada yang puasa? Nggak ada toh? Oh, Nara puasa Nara? Ya. Puasa, sip, pinter ya. Tetap semangat ya Nara. Ya, puasa tetap semangat itu yang luar biasa ya. Puasa tapi tidur tok percuma ya. Semangat ya Nara. Oke. Ya, baik, silakan mengerjakan tugas. Tetap semangat untuk kalian semua. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Ya. Silakan di end boleh. Ya, selamat pagi, berkah dalam. Silakan lanjut tugasnya.